dan hamburger. Makan Korea. 数字から一つでもよろしいでしょうか。はい、お任せします。見る。うん。なんか、Where did you find this car from? Hai guys, selamat siang dari Tokyo, masih di Tokyo pastinya ya. Buat kalian yang baru gabung, kita balik ke Tokyo dan kita baru keluar dari hotel karantina nggak sampai 1 jam lalu, jadi sekitar 30 menitan yang lalu, dan sekarang kita udah check in ke Airbnb. Kenapa stay di Airbnb panjang ceritanya dan aku nggak akan bahas di vlog ini. Mungkin ya maybe one day I will just share with you all story-nya kayak gimana. Buat sementara ini aku mau tunjukin ke kalian semua fasilitas Airbnb yang kita tinggalin. Ini tuh apartemennya bisa untuk 6 sampai 7 orang, lumayan besar ya fasilitasnya. Untuk size Jepang, jadi tuh ini tuh satu fridge is over there. Di belakangku kitchen. Sebenarnya sih dibilang besar ya, untuk size Jepang lumayan lah, karena lokasinya juga nggak terlalu di tengah kota dan nggak terlalu di pinggiran juga, tapi masih Tokyo. Tempat tidurnya ada 3, main bednya ada 2. Jadi kalau di Jepang itu master bedroomnya itu biasanya tempat tidurnya paling besar queen size, itu pun jarang, biasanya single bed digabung jadi 2. Kenapa? Karena banyak apartemen tua dan banyak juga apartemen itu pintunya either kecil atau liftnya juga kecil, nggak ada lift barang. Jadi itu untuk masukin kayak tempat tidur kayak di Indonesia yang king size bed yang ukuran 220 cm itu tuh susah banget kalau di apartemen di Jepang. So ini tuh apartemennya tuh 1 LDK, 1 living, dining, kitchen, 1 bedroom ya, dan 1 tempat tidurnya ditaruh di luar, maksudnya di living room gitu. Secara estetik sih nggak terlalu bagus ya, tapi kita pilih apartemen ini kenapa? Karena pencahayaannya bagus banget. Seperti kalian tahu, aku tuh kalau milih tempat tinggal, biarpun di hotel juga aku cari yang ada matahari paginya masuk ke dalam kamar. Karena buatku tuh matahari pagi itu adalah hidup. Dan alhamdulillah sih sampai sejauh ini ya, dari sejarah travelingnya aku tuh selalu dapat matahari pagi. Kita bakalan stay di sini tuh beberapa minggu lah gitu, sebelum pindah ke tempat lain. Hungry, what do you want to eat? Bocah lagi lapar, bocah kelaparan. Tadi sih udah makan roti ya. Kita pengen keluar untuk belanja groceries, tapi panas banget ya. Can you check? Panas banget guys di luar. Temperaturnya itu tadi aku lihat dari handphone 36 derajat dan mataharinya terik banget, dan kebetulan lagi nggak ada angin. So mungkin jam 4, jam setengah 5 gitu kita keluar karena ada supermarket besar di sebelah sini.
Di belakangku ini yang sebelah sini tuh, sebelah sini tuh adalah kompornya HI, jadi nggak pakai api lagi. Pancinya udah ada, disediain juga, dan tempat makannya. Daripada ngobrol kayak gini ya, mendingan aku tunjukin aja sekalian apartemen kita saat ini. Ini dia guys, yang bikin kita memutuskan untuk stay di tempat ini adalah kitchennya. Kitchennya itu terlihat baru dan mereka punya ini tuh kayak oven, tapi bukan oven biasa karena bisa apa namanya tuh kayak ada air fryernya juga, ada fungsi bikin bubur dan segala macam. Pastinya ya di Jepang ada tuh rice cooker tuh dan juga ada pemanas air. Rapi banget. Dan si apartemen ini kelihatan baru. Tuh nggak sih ngelihat kitchen kayak begini dan pencahayaannya? Do you want to check my temperature? Ngelihat pencahayaannya juga bagus banget. Aku jadi kepikiran pengen bikin vlog masak-masak mumpung layoutnya keren begini. Di sebelah situ tuh ada kulkas ya, kulkasnya lumayan besar untuk size-nya Airbnb ini tuh termasuk besar. Kulkasnya tuh ada 2 tingkat dan yang nggak ada frost no frost kulkas gitu, di bawahnya tuh ada freezer. Kejunya dibawa dari Indonesia, kenapa? Karena ya kita kan nggak keluar ya. Di sini tuh ada untuk tempat es krim gitu dan bikin ice. Please don't touch. Okay, take it out, then we will refill it with water. Dan kejunya itu ada logo halalnya. Di sebelah sini tuh ada tempat sampah. Tempat sampahnya ada 3 karena di Jepang kita harus pilih-pilih sampah, dan kebetulan kita stay-nya di daerah Tokyo yang daerah tua gitu loh. Jadi tuh untuk pilihan sampahnya harus benar-benar rapi banget karena kita nggak bisa tiap hari buang sampah. Segala piring, terus gelas-gelas. Sebelah sini tuh foyer ya guys. Aku belum naikin itu koper. Panas banget jadi kita buru-buru masuk ke apartemen buat ngadem. Di sebelah sini tuh ada sandal. In-house sandals gitu, ada 4 pasang. Ini aku jadiin lemari sepatu. Aku tuh tadinya mikir ini lemari sepatu apa bukan, kok ya ada dokumen di atasnya kayak begitu ya. Cuman aku pikir ya udah taruh aja deh jadiin tempat sepatu. Penglihatanku ini adalah tempat sepatu. Nah, bagian sini adalah bagian toilet guys, seperti biasa di Jepang untuk bathtub, tempat berendam, dan juga shower room, tempat mandi sebut aja gitu ya, terpisah dengan toilet. Nah, toiletnya tuh ditaruh di luar kayak begini, dan kalau kita mau ke toilet ya pintu luarnya di sini ditutup. Disediain anduk. Biasa ya kalau di Airbnb gitu mereka, maksudnya hostnya gitu yang punya Airbnb-nya itu selalu sediain handuk. Kalaupun mereka nggak sediain, mereka akan sebut. Yang paling penting guys, the most important thing, ini tuh ada tempat cuci baju alias si mesin cuci, dan disediain juga deterjennya. Aku sih masih bawa deterjen sendiri ya, bisa cukup untuk 10 hari, 2 mingguan lagi deterjennya. Bathtubnya, bathtub mungil ala Jepang, kecil tempatnya. Tapi di sini kalau habis mandi kita bisa buka jendelanya biar ada sirkulasi udara yang masuk. Nah di sini ya tempat sikat gigi, cuci muka, dan dandan di sini aja. Di kacanya ini, di balik kacanya ini tuh biasanya kayak ada small cabinet, kita bisa buka gini dan taruh perlengkapan kosmetik ya, atau skincare kita ya, apa-apa yang kita butuhin supaya nggak berantakan gitu. Yes. Buat yang punya baby sampai 3 tahun, usia 3 tahun ya, anak-anaknya mandi di sini juga masih bisa deh, karena ini tuh ya tempat sinknya ini tuh bener-bener dalam dan kayak mini bathtub gitu. Yang ini juga item terpenting guys, hair dryer. Tuh ada di sini tuh hair dryernya.
Mari kita lihat di lemari ini ada apa aja. Ternyata si hostnya taruh si perlengkapan mandi, sabun, sampo, deterjen, tisu di dalam sini. Jadi kita bisa pakai. Kalau habis katanya ambil aja sendiri. Now later when I cook, then I will cut food. Lemarinya gede banget guys. Tuh, cukuplah untuk baju-baju kita buat ya 10 hari digantung. Nanti kalau mau bosan diganti dengan koleksi baju lainnya. Baju-baju yang nggak kepake taruh di koper. Dan kita isi apa aja. Nah di atas itu ada backpack, terus tas goyat aku, dan aku bawa 2 tas Chanelku karena bakal kepake ya. Semua tas-tasku itu semuanya kepake kok, nggak ada yang nggak kepake. Jadi kalau aku kemana-mana biasanya itu aku pilih tas yang mau aku pakai, itu yang aku bawa buat traveling. Tapi kan kita udah balik ke Jepang, jadi aku selamatin dulu sih tas Chanel ini. Yang lainnya aku tinggal di Jakarta ya, nanti kalau mau di ship ke Jepang ya nanti aja nih kita pikirin. Lumayan lengkap ya si Airbnb ini. Mereka tuh kasih vacuum cleaner juga di situ, yang pastinya ada setrika dan meja setrikanya. Ini ada matras tambahan yang bisa dipakai kalau ya buat tidur di lantai gitu. Dan di sebelah situ tuh ada bangku. Si bangku ini bisa kita pakai kalau mau makan, karena nggak ada meja makannya. Jadi kita makan pakai kitchen counter yang di sebelah apa sih namanya tadi, di sebelah, aduh udah error nih, di sebelah kompor. Lemari berikutnya di sini tuh ada rak yang bisa kita taruh ya kalau mau taruh apa sih namanya, tas-tas tambahan, dan juga si kopernya kita bisa taruh di bagian paling bawah. Oh ya guys, ini tuh ada bantal tambahan, ada spray bersih, dan juga ini tuh duvet ya. Duvet itu kayak selimut bersih gitu yang udah dipakein cover. Dan di bawah situ tuh ada sarung bantal, terus juga apa sih namanya, sarung tempat tidur, si spray, ya ampun. Ini tuh karena belum makan siang kali ya. Ada TV guys, TV-nya nggak terlalu besar tapi cukuplah buat kita nonton. Lagian kita nggak akan nonton seharian juga ya. Dan di bawahnya itu tuh ada kayak TV kabinet kecil gitu. Di sebelah situ ada tong sampah. Apalagi yang mau aku jelasin? Oh ya, jendela. Nah di situ tuh ada jendelanya bisa kita buka ya kalau pagi-pagi, terutama ya supaya udara pagi bisa masuk ke dalam apartemen. Pastinya tuh kalau jam 4 tuh summer begini tuh udah terang guys, jadi kita bisa buka jendela. Dan bagian jendela yang bisa dibuka yang sebelah sini tuh ada kawat nyamuknya, kalaupun malam-malam mau buka jendela ya bisa aja. Nah kalau ini bukan AC guys, jadi itu ini buat hot water control. Jadi kalau kita mandi di bathtub gitu, kita bisa bukan nyalain ini sih, bisa kita atur temperaturnya tuh dari sini. Kalau yang ini biasa di rumah-rumah Jakarta dan apartemen di Jakarta juga banyak punya. Ini apa namanya, intercom ya. Jadi itu kalau ada ya shipment gitu atau ada yang berkunjung, mereka bisa ngebel dari bawah dan kita bisa lihat siapa yang datang. So guys, segitu dulu bukan room tour sih, apartemen tour. Kita mau masak, aku mau masak Indomie. Bye bye.